Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari kitab suci. Kisah ini saya ambil dari kitab Kejadian bab 40 dan 41. Kisah ini tentang pertualangan atau awal perjalanan Yusuf, anak Yakub atau Israel di tanah Mesir, di mana awalnya Yusuf itu dijual saudara-saudaranya ke orang Ismail, lalu orang Ismail menjualnya di tanah Mesir. Nah, ketika di Mesir dia kena fitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tiba-tiba ia diangkat menjadi penguasa tanah Mesir. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan gimana prosesnya? Saat Yusuf masih di dalam penjara dan ia mendapat kepercayaan dari kepala rumah penjara dan untuk mengurus segala pekerjaan yang dipercayakan kepada dia, dan Tuhan selalu menyertainya dan membuat semuanya itu berhasil. Di luar sana, di istana Firaun itu terjadi masalah yang membuat Firaun itu marah dan murka. Juru minuman dan juru roti itu membuat kesalahan, di mana keduanya itu lalu dibawa dan ditahan di rumah kepala pengawal raja dan dipenjarakan di sana di mana Yusuf berada. Pada suatu kali, bermimpilah kedua orang itu pada malam yang sama, dan keesokan harinya tampak keduanya itu gelisah dan murung. Ketika Yusuf akan melakukan pekerjaan seperti biasa, lalu ia melihat dua orang itu kelihatan murung. Bertanyalah Yusuf kepada mereka, "Kenapa mukamu murung? Ada apakah?" Lalu keduanya menjawab dengan kompak, "Semalam kami bermimpi, tapi nggak tahu apa arti mimpi itu." Lalu kata Yusuf, "Bukankah Allah yang mengartikan arti mimpi itu? Apa mimpi kalian?" Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Dalam mimpiku, aku melihat pohon anggur dan ada 3 carangnya yang baru bertunas, lalu berbunga, kemudian berbuah anggur yang ranum. Di tanganku ada piala Firaun, lalu ku ambil anggur itu, kemudian ku peras ke dalam piala itu, lalu ku sampaikan kepada Firaun." Mendengar cerita itu, Yusuf lalu berkata, "Inilah arti mimpimu itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, engkau akan ditinggikan oleh Firaun dan mengangkatnya kembali seperti dahulu. Dan engkau akan bekerja seperti sedia kala. Tapi nanti ingatlah akan aku kalau keadaanmu telah menjadi baik. Tunjukkanlah rasa terima kasihmu kepadaku," kata Yusuf. "Ceritakan keadaanku kepada Firaun dan keluarkan aku dari sini." Kemudian melihat temannya mendapat arti yang baik, lalu juru roti pun menceritakan kisah mimpinya kepada Yusuf. "Aku pun bermimpi juga. Waktu itu aku sedang menjunjung 3 bakul berisi makanan untuk Firaun. Tiba-tiba burung-burung memakannya dari dalam bakul di atas kepalaku." Lalu kata Yusuf, "Beginilah artinya. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dan dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi sekali dan menggantung engkau di atas tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan benar, dalam 3 hari kemudian apa yang dikatakan Yusuf itu terjadi, dan persis seperti yang dikatakannya. Tetapi Yusuf tidak diingat lagi oleh si juru minuman. Dia dilupakan. Setelah 2 tahun berlalu, bermimpilah Firaun pada suatu hari. Dalam mimpinya,
Firaun sedang berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah 7 ekor lembu yang gemuk dan bagus bentuknya muncul dari sungai Nil. Lalu mereka memakan rumput di tepi sungai. Tak lama kemudian, muncul pula 7 ekor lembu yang jelek dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping ke-7 lembu yang gemuk. Tiba-tiba 7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk. Lalu Firaun terjaga dari tidurnya. Setelah itu Firaun tertidur pula. Dan ketika ia tidur, ia bermimpi lagi untuk kedua kalinya. Ia melihat pohon satu tangkai itu berisi 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk. Di sisi lain, dia juga melihat satu tangkai berisi 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Kemudian 7 bulir yang kurus itu menelan habis ke-7 bulir yang gemuk dan berisi. Terjagalah kembali Firaun dari tidurnya. Keesokan harinya, mulailah Firaun gelisah hatinya memikirkan arti mimpi itu. Lalu ia mengumpulkan semua pengawal untuk memanggil orang ahli dan orang berilmu di seluruh Mesir untuk mengartikan mimpinya itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Seketika itu juga juru minuman yang dulu dipenjara bersama-sama Yusuf ingat akan Yusuf. Lalu ia berkata kepada Firaun, "Tuanku Firaun, di penjara dulu waktu aku dihukum, di sana ada orang muda Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Waktu itu aku dan juru roti bermimpi dan ia mengartikan dan itu terjadi." Kemudian Firaun menyuruh untuk memanggil Yusuf. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lalu ia bercukur dan diberikan pakaian pantas untuk menghadap Firaun. Dan ketika Yusuf berhadapan dengan Firaun, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Tetapi aku mendengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi, engkau dapat mengartikannya." Lalu Yusuf menjawab, "Bukan sekali-kali aku, tuanku, tetapi Allah lah yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu mulailah Firaun menceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. "Dalam mimpiku, aku sedang berdiri di tepi sungai. Lalu tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang gemuk dan bagus badannya. Lalu dia makan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah 7 ekor lembu kurus yang jelek badannya berdiri di samping lembu yang gemuk itu. Tiba-tiba 7 lembu yang kurus itu memakan habis 7 lembu yang gemuk. Tetapi tidak ada perubahan. Badannya tetap kurus dan jelek. Lalu aku juga diberikan mimpi tentang sebatang pohon ada 7 bulir gandum yang bernas dan berisi. Lalu satu sisi lain 7 bulir gandum yang kurus dan layu karena angin timur. Tiba-tiba 7 bulir gandum yang kurus itu menelan habis 7 bulir gandum yang gemuk dan berisi tadi. Semuanya ini sudah kuceritakan kepada semua ahli di Mesir, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya." Kemudian Yusuf berkata kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan ia lakukan. 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang baik itu melambangkan masa 7 tahun kelimpahan
Sedangkan 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang layu itu menggambarkan masa-masa kelaparan di tanah Mesir. Itulah yang Allah perlihatkan kepada tuanku Firaun. Sampai 2 kali mimpi, itu berarti Allah akan melakukannya dan segera dilakukan. Oleh sebab itu, tuanku, ada baiknya tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Atau tuanku Firaun bisa berbuat ini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahannya memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala jenis makanan atau bahan makanan dalam 7 tahun kelimpahan itu untuk dijadikan persediaan 7 tahun masa kelaparan yang akan melanda negeri ini, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Usul itu diterima oleh Firaun dan seluruh pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti itu, orang yang berakal budi dan bijaksana, yang penuh dengan roh Allah?" Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukannya kepada engkau, tidaklah ada orang yang seperti engkau. Maka itu engkau kuangkat menjadi kuasa atas istanaku. Dan dari perintahmu, seluruh rakyatku akan taat kepadamu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Kemudian Firaun melantik Yusuf. Lalu ia mencopotkan cincin meterainya dan memberikannya kepada jari Yusuf. Lalu Yusuf diberikan pakaian yang halus dan kalung emas di lehernya. Kemudian Yusuf diajak untuk menaiki sebuah kereta yang kedua. Semua orang di hadapan Yusuf langsung tunduk dan hormat. Demikianlah Yusuf diangkat menjadi penguasa untuk seluruh tanah Mesir. Teman-teman yang terkasih, dari kisah ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Terkadang ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan, kita mudah menyerah dan gak sanggup untuk menjalankannya. Dan akhirnya kita bisa kecewa dan marah kepada Tuhan. Hari ini dari kisah yang kita dengarkan tentang Yusuf yang diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir, kita bisa belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf menjalankan sebuah proses di kehidupannya untuk mencapai kesuksesan yang ia dapatkan di tanah Mesir. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman dapatkan dari kisah ini? Nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah. Teruslah baca kitab suci, berdoa tiap hari, semoga kita seperti Yusuf. Terima kasih, Tuhan memberkati.